Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh e-gears dimanapun berada sekarang ini sedang dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi di sebuah acara mingguan e-gears of the week yang menampilkan tema-tema yang menarik yang disajikan oleh pemateri-pemateri yang sangat kompeten yang akan menjelaskan sesuatu yang menurut kami ini sangat penting sekali untuk bisa disampaikan di acara e-gears of the week. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sudah sangat kita kenal sekali, khususnya di PP ya, juga mungkin di berbagai daerah beliau juga sangat dikenal. Beliau adalah pengurus PP bidang riset, Bapak Rudi Novindra. Selamat malam Bapak Rudi Novindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Pak Rahmat, Pak Khaidir, Bu Khairina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Pak, kabarnya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sehat ya dalam menjalani aktivitas hari-hari. Pak Rudi, sesuai tema yang sudah kita tetapkan ya untuk e-gears of the week malam ini, yaitu membangun komunikasi efektif di organisasi. Kalau yang saya tahu, komunikasi ini adalah aktivitas dasar ya Pak Rudi, aktivitas dasar manusia dalam kehidupan bersosial terutama ya Pak Rudi. Karena ini aktivitas dasar pasti sangat penting ya di dalam membangun organisasi yang baik yang akan memberikan dampak hebat gitu bagi anggotanya jika komunikasi ini bisa dibangun dengan benar dan baik. Nah, bagaimana nih tanggapan Pak Rudi untuk pertama, bagaimana vitalnya komunikasi ini di sebuah organisasi? Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bapak Ibu e-gears yang berada di mana saja pada malam hari ini, selamat malam. Semoga sehat selalu dan lancar dalam melaksanakan aktivitas dari pagi hari tadi sampai pada malam hari ini. Untuk respon saya dari pertanyaan Pak Rahmat ya, memulai jumpa kita pada malam hari ini yang mengatakan bahwasannya komunikasi ini adalah menjadi dasar penting untuk kita di dalam sebuah komunitas, organisasi, bahkan masyarakat, termasuk juga di keluarga, bagian yang paling kecil sekalipun. Nah, ini adalah sangat benar sekali Pak Rahmat. Karena di dalam sebuah community itu atau komunitas tersebut terdapat banyak banyak personal, banyak individu yang tentu saja di dalamnya bermacam-macam, baik perilaku, kemudian cara berpikir, pola berpikir, kemudian respon, kemudian juga ekspresi. Nah, komunikasi inilah menjadi jembatan yang sehari-hari kita sebut adanya interaksi antara satu dengan yang lainnya, yang tentunya kalau kita berbicara dan menghubungkannya ke dalam organisasi, sama-sama memiliki tujuan tertentu. Untuk itu, urgensi dibangun sebuah komunikasi atau interaksi yang baik, harmonis, kemudian bersambung, kemudian mendapatkan feedback dan bermakna, ini menjadi sebuah landasan dasar dulu yang harus kita bangun di dalam mengembangkan dan memajukan organisasi tersebut atau komunitas tersebut, Pak Rahmat. Nah, jadi komunikasi ini adalah titik awal, titik dasar untuk kita membangun sebuah sistem. Kalau kita hubungkan dengan organisasi, ini menjadi lebih penting, menjadi sangat vital sekali, karena ini berkaitan dengan kelangsungan organisasi tersebut atau komunitas tersebut, Pak Rahmat. Iya, itu ya luar biasa ya, penting sekali ternyata komunikasi ini di dalam kita berorganisasi. Tentunya organisasi itu terdiri dari banyak orang ya, Pak Rudi ya. Betul. Ada apalagi kalau menyangkut anggota banyak sekali. Misalnya
IGI ini sudah 140.000 kalau nggak salah ya anggotanya. Ya, benar. Tentunya semakin sulit kita bagaimana membangun komunikasi yang efektif agar seluruh informasi dari kebijakan pusat, ke wilayah, ke daerah, sampai ke anggota, semuanya bisa mengalir dan bisa diterima dan dipahami oleh anggota dengan baik. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas nanti ya, lebih jelas lagi bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Rudi, yang pertama mungkin untuk komunikasi yang efektif. Bagaimana nih yang disebut komunikasi yang efektif ini secara umum dulu, Pak Rudi ya. Nanti boleh dikaitkan dengan komunikasi efektif di dalam organisasi. Enggak, Pak Rudi? Oke, baik Pak Rahmat. Bapak Ibu IGIers dimanapun berada yang saya hormati pada malam hari ini, kalau kita menilik lebih dalam lagi terkait dengan spesial pada malam hari ini kita berbicara mengenai organisasi atau ada di satu komunitas yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya terdiri dari banyak orang. Nah, apa yang akan disampaikannya di dalam hal di dalam sebuah komunitas tersebut? Tentu banyak hal yang akan disampaikan. Bukan hanya saja dalam bentuk verbal, tapi ini juga termasuk dengan ekspresi. Kemudian ada seninya dari di dalam membangun komunikasi tersebut. Dan ini sangat penting. Kenapa? Ini akan berkaitan dengan yang namanya saling berpengaruh terhadap satu dengan yang lainnya. Karena di dalamnya bermuatan ada pesan, ada komunikator, orang yang akan memberi, kemudian yang menerima disebut sebagai komunikan tadi, kemudian ada medianya, kemudian ada feedback-nya atau respon baliknya. Nah, ini semua kita harus mengacu kepada satu titik. Bagaimana itu sikap kita dalam menyampaikannya, kemudian melihat sign atau tanda dari orang tersebut yang akan kita komunikasikan. Apalagi kalau kita berbicara secara spesifik dalam tubuh organisasi Ikatan Guru Indonesia yang terdiri dari pusat, wilayah, kemudian daerah. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang tidak mudah untuk membangunnya. Nah, untuk itu, bolehlah kita memulainya dengan hal-hal yang spesifik, yang kecil, namun memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya, kita membangun dulu dari komunikasi yang sifatnya, kalau kita hubungkan dengan beberapa bentuk atau tipe komunikasi ini, adalah diantaranya, pertama, itu ada namanya komunikasi dalam bentuk vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Nah, ini bentuk komunikasinya atau gaya komunikasinya tidak sama dengan komunikasi yang sifatnya horizontal atau mendatar. Begitu juga bentuk yang ketiga, tipenya adalah bentuk diagonal. Nah, ini nanti yang menjadi tipe-tipe komunikasi yang harus kita miliki di dalam sebuah komunitas, di mana pemimpin mungkin kalau kita contohkan dalam bentuk komunikasi vertikal, itu adalah bentuk penyampainya ke bawah adalah bentuk instruksi atau bentuk koordinasi seperti itu. Dengan bentuk apa yang akan disampaikannya ke bawah. Nah, ini bertujuan untuk apa? Agar paham, agar bisa mempengaruhi atau memperbaiki atau melakukan sebuah tindakan. Jadi ukurannya itu berbeda-beda dari setiap tipe tersebut, Pak Rahmat. Nah, untuk itu adanya pengertian agar menimbulkan satu kesan yang akan mempengaruhi sikap untuk meningkatkan hubungan antara personal atau individu di dalam sebuah organisasi tersebut. Iya, bagus sekali ya penjelasan Pak Rudi, sudah menambah wawasan dan pengetahuan ya bagi kita tentang komunikasi yang perlu dibangun di dalam sebuah organisasi. Nah, Pak Rudi, barangkali perlu diberikan contoh mungkin ya supaya bisa lebih jelas nih kepada IGIS dimanapun berada nih. Contoh komunikasi yang dijalankan di Ikatan Guru Indonesia, barangkali perlu bisa menyampaikan. Ya. Tadi misalnya komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, betul. Atau yang apa diagonal ya, Brody? Ya, diagonal ya, betul. Silakan, Brody. Contohnya aja contoh. Baik, ya. Di antaranya tadi saya tambahkan untuk di dalam IGI sendiri. Tentu kita ini memakai dan menggunakan 3 tipe tadi. Yang ini dikutip dari
penjelasan pakar yang bernama Reading dan Sabon. Nah, ini menjelaskan bahwasanya bentuk vertikal ini kalau saya membawakannya atau mencontohkannya ke dalam bentuk Bu Igi, misal untuk melaksanakan kebijakan, kemudian prosedur kerja, peraturan, dan instruksi, kemudian memonitor pelaksanaan kerja, bidang-bidang, sampai kepada PP mungkin, kemudian garis koordinasinya kepada wilayah, kemudian juga kepada daerah seperti itu. Bahkan menyampaikan pengarahan hingga kepada evaluasi. Kemudian terakhir termasuk juga bentuk vertikal ini adalah dalam memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijakan-kebijakan organisasi, dan juga hal-hal lainnya. Nah, untuk itu Ketua Umum di dalam Ikatan Guru Indonesia ini seharusnya lebih memperhatikan komunikasi ini dengan anggota-anggotanya, termasuk kepada wilayah dan juga daerah, di mana ini digunakan untuk memahami agar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan ke depan ini berhasil seperti itu. Dan karena ini tidak mungkin akan berhasil, baik itu yang sifatnya prosedural, pekerjaan atau kebijakan-kebijakan, bahkan program-program secara detail untuk dilaksanakan di daerah atau wilayah. Nah, tanpa adanya jalinan komunikasi atau jembatan komunikasi yang bagus, nah pimpinan tentu harus memiliki namanya yang pertama dulu sign mengetahui yang namanya sign atau bisa membaca tanda-tanda. Oh, ini loh respon atau feedback dari teman-teman yang ada di bawah. Oh, ini loh yang mereka aspirasikan, yang mereka sampaikan kepada saya. Nah, untuk itu menjadi modal utama dalam proses kemajuan komunikasi. Nah, kemudian Pak Rahmat, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, dalam bentuk horizontal misalnya. Nah, ini adalah secara mendatar. Apa bentuk yang konkret di dalam membangun komunikasi secara horizontal atau mendatar ini? Nah, komunikasi ini berlangsung di antara sesama anggota. Misalnya PP, kemudian sesama anggota pengurus wilayah, pengurus daerah. Nah, komunikasi ini berbentuk horizontal. Biasanya bentuk horizontal ini dibangun dalam bentuk-bentuk yang tidak formal seperti itu. Baik melalui via chat di grup WhatsApp, ataupun bertemu secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, maupun secara pesan tertulis begitu Pak Rahmat. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat tipenya. Bentuk komunikasi diagonal. Dalam bentuk diagonal ini adalah komunikasi yang bersifat silang. Apa yang kita maksud dengan bentuk silang ini? Proses komunikasi silang atau diagonal ini berlangsung kepada orang lain dalam posisi yang berbeda. Kalau kita contohkan konkretnya bisa kita bilang antara bidang yang ada di PP, yang ada di wilayah, atau yang ada di daerah, atau bahkan pengurus pusat dan juga wilayah dan juga daerah. Nah, ini bertujuan untuk apa? Yang diagonal ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas, kemudian mengatasi atau menghindari adanya konflik-konflik, kemudian membantu mengembangkan potensi dan potensi setiap anggota, kemudian terakhir membentuk suasana yang kondusif dan profesional. Nah, untuk itu, lagi-lagi, komunikasi yang efektif adalah peran penting di dalam bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut agar bisa dipahami, agar bisa diterima. Kalau kita kategorikan lagi bentuk-bentuk komunikasinya adalah yang simpati, yang santun, yang empati seperti itu. Nah, ini yang perlu ada di dalam sebuah lingkup organisasi, apalagi yang dibicarakan adalah terkait dengan hajat orang banyak terhadap misalnya profesional guru, baik itu kesejahteraan, kompetensi, dan segala macamnya. Nah, ini menjadi penting yang harus kita sama-sama belajar bagaimana trik dan upaya kita dan strategi kita dalam menyikapi hal-hal yang atau dinamika yang berkembang di dalam suatu organisasi tersebut. Begitu Pak Rahmat. Iya, wah jelas ya. Itu berbagai macam jenis komunikasi yang dicontohkan langsung dalam praktek komunitas atau organisasi Ikatan Guru Indonesia. Jadi, tapi tadi tertarik untuk yang pertama, yang vertikal ya, Pak Rudi. Yang
vertikal itu kan lebih bersifat dari atas ke bawah gitu ya, Ya, instruksi dan betul. lain sebagainya. Ya, Ya, ini kan salah satu kendalanya adalah eh, bagaimana instruksi yang disampaikan ataupun perintah ya yang disampaikan dari ketua umum misalnya kalau di IGI hmm, kepada wilayah atau kepada daerah atau hmm, mungkin juga kepada anggota itu bisa hmm. terlaksana gitu ya dengan baik. Nah, ini adakah cara khusus mungkin yang perlu ditahu di IGI ataupun secara teori untuk Ah, mengontrol hal ini gitu ya? ya Karena betul. organisasi seperti Ikatan Guru Indonesia ini kan ikatannya eh, apa namanya lebih kepada eh, ke keterikatan sebagai guru gitu ya dan Ya, betul. kesamaan visi mungkin misi dalam Ya, organisasi bukan seperti organisasi dalam perusahaan gitu ya. Kalau dalam betul. perusahaan kan instruksinya pasti Ya, lebih lebih kuat gitu disampaikan dan betul. kalau tidak dilaksanakan bisa dengan tegas pimpinan mengambil tindakan mungkin ya seperti itu. Nah kalau Ya, untuk Igi kayaknya agak susah nih Pak Rudi seperti itu. Bagaimana Pak Rudi? ya, betul sekali Pak Rahmat. Memang yang disampaikan Pak Rahmat ini berbeda jadinya atau hasil akhirnya dengan gaya komunikasi yang dibangun dalam sebuah perusahaan yang mungkin level manajer kepada karyawan misalnya. Nah, di dalam organisasi itu sendiri kita tidak bisa apa namanya secara uh, apa kalau kita melihatnya tidak bisa kita menyamakannya dengan yang ada di perusahaan atau dengan sistem yang ada di pemerintahan misalnya. Adanya jabatan-jabatan yang misalnya di atasnya level eselon dan juga bahkan sampai kepada jabatan politis dan segala macamnya. Nah, tentu berbeda. Nah, cuman di dalam organisasi kita sama-sama sepakat bahwasanya definisi organisasi ini adalah berkumpulnya orang-orang yang memiliki satu tujuan. Nah, ini tentu menjadi garis apa menjadi eh, petunjuk, menjadi pedoman dulu atau menjadi arah yang harus sama-sama kita pahami, yang sama-sama kita sadari bahwa kita berkumpul adalah untuk tujuan A, tujuan B, tujuan C. Banyak tujuannya yang dirumuskan di dalam bentuk visi dan misi Pak Rahmat. Nah, untuk itu penting adanya kesadaran dari masing-masing individu. Kalau misalnya semuanya sudah sama-sama memiliki kesamaan tujuan yang tercantum di dalam visi dan misi, tentu ini akan menjadi sebuah apa namanya jalan lurus atau jalan yang insya Allah akan membuat lancar apa yang uh, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, bahkan program-program yang disiapkan mulai dari PP sampai ke wilayah sampai kepada daerah. Namun tentu tidak semudah itu. Nah, untuk itu di dalam membuat sebuah komunikasi efektif ini ada ukuran-ukuran yang secara teoritis dalam Stewart ini saya mengutipnya bahwasanya ada beberapa ukuran-ukuran untuk tercapainya komunikasi efektif ini. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama itu adalah apa yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan itu dapat dipahami. Nah, kemudian setelah dapat memahami, sama-sama senang, sama-sama menerima apapun bentuk keputusan yang ada di dalam organisasi tersebut. Apalagi dengan tadi kita sudah menyepakati bahwa terpilih berdasarkan hasil apa, misalnya hasil kongres, hasil musyawarah besar pada segala macamnya. Nah, ini adalah wajib bagi kita sebagai organisatoris mendukung setiap hasil keputusan bersama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan, pengembangan, dan kemajuan organisasi. Nah, kemudian apa yang disampaikan tadi oleh ketua umum misalnya, kemudian ketua wilayah, ketua daerah, ini adalah akan mempengaruhi baik sikap atau respon dari setiap anggota pada level masing-masing. Kemudian apalagi kalau ukuran-ukurannya ini tercapai adalah memperbaiki hubungan. Kemudian baru terakhirnya Pak Rahmat akan ada sebuah upaya, akan ada sebuah tindakan dari anggota, kemudian koordinator atau ketua bidang, kemudian direktur, bahkan ketua umum sekalipun. Artinya harus ada dulu niatan baik dari seseorang itu dan inilah yang bisa kita sebut dengan
komunikasi yang dikatakan efektif itu sendiri. Kemudian pesan yang harus disampaikan itu adalah pesan yang jelas, kemudian tepat, kemudian sesuai konteks, kemudian alurnya kelihatan seperti itu. Kemudian baru pada budaya tadi. Kemudian bentuk dan cara kita menyampaikannya ya penuh dengan simpati, penuh dengan empati, bahkan juga sopan santun yang ada di sana. Nah, kalau semua ukuran-ukuran tadi sudah kita pakai dan kita gunakan, tentu ini minimal akan mengurangi hal-hal yang bersifat miskonsepsi. Ini sebenarnya memang tidak akan bisa semua akan sama dari atas sampai ke bawah begitu, akan tetapi secara substansi, secara garis organisasi ini akan bisa ditangkap oleh wilayah, sesama pengurus pusat, kemudian sampai kepada daerah. Kenapa? Karena kita sama-sama tadi untuk mencapai tujuan yang sama tadi, sesuai dengan visi dan misi yang kita akan capai bersama-sama. Nah, ini yang menjadi garis atau benang merah kita di dalam sebuah kepengurusan atau tata kelola organisasi yang menjadikan sebagai tujuan adalah landasan untuk melakukan tindakan, perbuatan, bahkan berperilaku di dalam sebuah organisasi, Pak Rahmat. Begitu, Pak Rahmat. Ya, baik Pak Rudi. Ya, jadi para e-gears, kuncinya adalah di taat ajas ya Pak Rudi ya. Niat awalnya di taat ajas dulu. Jadi ketika kita memasuki sebuah organisasi, maka kita harus siap mentaati semua keputusan bersama yang sudah disepakati di organisasi tersebut, mulai dari visi misi, ADART dan lain sebagainya ya, Pak Rudi ya. Maka kesananya akan lebih mudah. Masalah pasti ada ya, Pak Rudi ya. Pasti, betul sekali Pak Rahmat. Tidak mustahil kalau tidak ada masalah, Pak Rahmat. Apalagi misalnya kita yang bersifat organisasi masyarakat, sifatnya sosial dan tidak memiliki benefit apa-apa gitu. Nah, ini yang menjadi penting, menjadi ukuran-ukuran efektifnya tadi tentu ada seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Rahmat. Ya. Oke, baik, mudah-mudahan ini menambah lagi ya pengetahuan kita dan kita bisa lebih menyiapkan diri lah supaya bahwa berorganisasi itu ya diantaranya kita harus bersiap gitu, ada peraturan-peraturan dan berbagai kesepakatan bersama itu harus kita taati gitu ya supaya organisasi ini bisa berjalan dan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan ataupun oleh kita anggota kepada pimpinan pun bisa berjalan dengan efektif. Nah, Pak Rudi, kita lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari e-gears, rupanya cukup banyak nih fansnya Pak Rudi. Kita lihat dulu ya beberapa pertanyaan dari e-gears. Yang pertama nih Pak Rudi, apa yang harus disiapkan dan bagaimana mengkomunikasikan kepada guru-guru dalam menghadapi kurikulum merdeka? Nah, ini pertanyaannya agak meluas ya, nggak apa-apa ya Pak Rudi. Terutama guru yang tidak siap dengan perubahan atau selalu berada di zona nyaman. Nah, itu dulu Pak Rudi, silakan. Baik, makasih Pak Rahmat, e-gears yang sudah memberikan atau menyampaikan pertanyaannya terkait dengan ya tetap ada komunikasinya, namun ini dicontohkan di luar bentuk organisasi seperti itu, tapi ini dibawakan kepada lebih bagaimana implementasinya di dalam kurikulum merdeka. Nah, sebetulnya ya sebagai guru justru kita yang lebih paham sebetulnya bagaimana psikologi dalam komunikasi itu sendiri, karena sehari-hari ya kita adalah speaking ya, kemudian menerima masukan, kemudian mendengar ocehan, kemudian juga menyampaikan sesuatu kepada peserta didik kita, karena sebetulnya adalah dalam komunikasi itu sendiri ya guru harus memiliki keterampilan berkomunikasi itu sendiri. Kenapa? Kalau kita mengaitkannya di dalam proses pembelajaran secara efektifnya di dalam kelas adalah yang pertama itu komunikasi pada tahap pembukaan atau apersepsi. Dari situ startnya awal sebenarnya. Nah, tentu apapun kurikulumnya memiliki, terutama di kurikulum merdeka seperti itu. Nah, jauh lebih banyak sekali guru harus membuka dirinya seluas
seluas mungkin agar bisa menyerap, bahkan mengetahui, bahkan menganalisis apa kebutuhan belajar dari peserta didiknya masing-masing sebelum memasukkan atau mentransformasikan informasi atau pesan terkait dengan mata pelajaran, kemudian profil pelajar Pancasila, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana guru mengkomunikasikan dalam menginstruksikan? Tentu banyak pilihan-pilihan diksi-diksi yang guru harus pandai memilih di dalam hal ini, Pak. Kemudian juga memberikan stimulan, memberikan reward, ya, memuji, kemudian memotivasi, kemudian terakhir ada penguatan, dan menutup juga adalah proses komunikasi. Nah, kalau ini tidak dibangun secara efektif, misal begini, banyak juga Pak Rahmat, bahwasanya kita sebagai guru kadang-kadang salah menempatkan bentuk komunikasi ini secara verbal ya Pak Rahmat ya. Misal kalau dia apersepsi, jangan sampai kita memberikan sebuah instruksi dalam apersepsi, karena itu adalah bentuknya sapaan, kemudian menanyakan, mengkonfirmasi, misalnya good morning, good afternoon, kemudian halo, siapa yang tidak hadir sekarang, kemudian apa kabarnya hari ini, mari kita mulai belajar. Nah, itu kan bentuk-bentuk apersepsi. Jangan sampai bentuk instruksi ditaruh di apersepsi. Misalnya open your book, kemudian lihat latihan sekian, halaman sekian, kemudian sudah siapkah untuk belajar, kemudian siapa yang sudah selesai. Nah, itu kan bentuk dari instruksi. Nah, diksi-diksi ini yang harus diketahui sebenarnya oleh kita sebagai komunikator, yang komunikannya adalah peserta didik kita. Nah, misalnya juga ujian dan motivasi. Kalau salah tempat juga tidak menarik di dalam, apalagi dalam sebuah interaksi proses belajar mengajar. Misalnya bentuk ujian atau motivasi itu adalah ya baik sekali, terima kasih. Nah, kemudian boleh dicoba lagi. Berikut juga seperti yang kita pelajari di PMO dari Pak Iwan misalnya, bagaimana intonasinya, bagaimana menyampaikan intonasinya, kemudian mimik wajah, itu kan juga termasuk di sana. Nah, artinya guru sendiri ya harus terampil, apalagi menganalisa yang namanya psikologi masing-masing peserta didik dalam membangun komunikasi efektif itu sendiri. Misalnya kita berbicara di depan kelas dengan wajah cemberut, tentu ini menjadi sebuah keanehan, sebuah yang akan menimbulkan risih oleh peserta didik. Kalau secara idealnya kita guru dan siapapun yang tampil di depan umum, tentu cara bicaranya harus menggunakan, kalau di istilah penyiar radio ada namanya smile voice. Bagaimana suara itu terdengar dengan hadir dengan senyum. Misalnya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Nah, kalau seperti itu kan lebih enjoy, anak-anak menerimanya dengan baik. Nah, itu kalau kita bentuk kaitkan dengan komunikasi efektif yang ada dalam kelas, Pak Rahmat. Iya, dan bisa dikatakan bahwa kalau tadi dikaitkan pertanyaan dari IGIRS yang dibacakan tadi, Pak ya, bagaimana berkomunikasi dengan guru yang tidak mau berubah gitu ya? Apakah berarti bisa dikatakan harusnya komunikatornya dulu ya, kitanya dulu yang berubah ya, Pak? Ya, betul. Pendekatannya, Pak ya? Pendekatan kita sebagai guru, memang tidak semua yang menyadari fungsi kemudian psikologi berkomunikasi di dalam menyampaikan materi dan juga proses belajar mengajar. Nah, ini yang pertama adalah sebetulnya kita bicara passion sebetulnya ya terhadap seseorang yang berprofesi sebagai guru. Nah, sudut pandangnya, menghargai profesinya itu, kemudian niatnya di dalam melakukan profesionalnya itu. Nah, tapi saya masih optimis Pak Rahmat bahwasanya guru-guru Indonesia hari ini banyak yang mau berubah, banyak yang mau belajar terkait dengan bagaimana membangun, bagaimana sama-sama menjadikan sekolah itu menyenangkan, melalui apa yang utama? Ya melalui komunikasi dulu. Kalau sudah muncul rasa sayang, rasa cinta, atau ketertarikan, atau kesamaan sudut pandang di dalam memulai proses belajar mengajar, tentu ini akan berdampak kepada, baru kita bicara kontennya, baru bicara kepada evaluasinya, baru kepada hasilnya, begitu Pak Rahmat. Iya, betul Pak Rudi. Ya, jadi perbaiki dulu cara kita berkomunikasi ya. Jangan langsung menjudgment gitu bahwa orang itu tidak mau berubah.
Barangkali Ya, ada yang jangan keliru. lagi jangan lagi kita membiasakan di depan kelas itu menyampaikan dengan menggunakan bahasa-bahasa kebun binatang seperti itu. Hmm. Bahasa-bahasa yang tidak layak disampaikan kepada anak-anak. Kemudian mampu memilah dan membedakan situasi di rumah yang lagi crowded dengan anak, dengan suami, dengan istri, sampai di sekolah ya jangan dibawa. Namanya kita bekerja profesional, profesi kita sebagai guru. Nah tentu ini ya kita performan loh Pak, sebagai guru itu adalah performan, penampilan kita, baik dari cara bicara, berjalan, kemudian menyampaikan sampai kepada pendekatan kita kepada peserta didik. Itu menurut saya Pak Rahmat. Iya, artis ya Pak Guru itu. Ya, guru itu art, Aktor, pekerjaannya aktor, art, aktris. aktris dan aktor seperti itu. Ya, bagus, jelas sekali Pak Rudi ya penjelasan dari Pak Rudi tadi jawaban kepada pertanyaan dari Igis. Baik, berikutnya masih ada nih Pak Rudi ya, saya bacakan Ya. lagi. Bagaimana dalam organisasi semua anggota meningkatkan kompetensi bersama-sama dalam menghadapi tantangan zaman dan perubahan dunia yang semakin cepat. Mungkin maksudnya bagaimana cara gitu ya, meningkatkan kompetensi bersama-sama dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana kita menyeimbangkan diri dalam berorganisasi dan tetap profesional sebagai guru. Oke, baik. Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia yang malam hari ini menyimak IGIAS of the Week dari pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi, bagaimana kita menyeimbangkan dulu, mungkin saya coba atau kita diskusikan. Nah, untuk menyeimbangkannya antara profesi dan juga sebagai seorang organisatoris yang setiap organisasi itu tentu ada banyak aktivitas di dalamnya. Nah, IGI adalah organisasi yang berfokus kepada peningkatan kompetensi guru. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat selaras sebetulnya. Di mana ketika kita bergabung di Ikatan Guru Indonesia, sudah barang tentu kita akan saling mengimbaskan, saling mendiseminasikan, saling menginformasikan, saling berbagi, dan tumbuh bersama dalam hal apa? Peningkatan profesionalitas tadi. Nah, justru ini sebenarnya adalah hal yang sangat seimbang sekali. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur ritme di dalam melakukan aktivitas profesi dan aktivitas organisasi. Yang dimana kalau misalnya kita terlibat secara langsung sebagai pengurus, tentu harus pandai-pandai menjadikan ini sebuah peluang sekaligus tantangan bagi kita sebagai seorang profesional di dalam bidangnya. Nah, tentu saja seorang profesional itu sudah ada kriteria-kriteria yang sudah kita capai di sana. Di antaranya adalah mampu memanfaatkan waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Efektif, kalau tidak efisien ya tidak bagus juga, begitu Pak Rahmat dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, untuk itu salah satu strategi atau cara kita adalah tidak ada dan tidak lain, kita harus menyiapkan dari hari yang 7 hari, minimal 1 hari sampai 2 hari, betul-betul waktu yang kita save untuk kegiatan organisasi. Karena apa? Apalagi yang mungkin kalau rata-rata kan teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia sudah ada yang sekolahnya 5 hari, ada yang masih 6 hari. Ya disesuaikan seperti itu. Tentu kita membuat skala-skala prioritas dan jangan pula organisasi dijadikan sebagai kambing hitam. Ini yang biasanya yang dijadikan kambing hitam ini adalah organisasi. Makanya banyak organisatoris yang dicap sebagai orang yang tidak pandai membagi waktu. Nah, ini menjadi predikte buruk sendiri bagi orang-orang yang aktif dalam organisasi. Tapi pada hakikatnya adalah orang organisasi itu dia mampu membedakan yang mana pekerjaan utama, mana pekerjaan yang sifatnya tambahan atau bagian kecil yang toh juga sebetulnya kedua-duanya saling berperan penting. Kenapa? Apalagi kalau misalnya tadi maka di awal saya sampaikan bahwa IGI adalah
organisasi yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Banyak kegiatan pelatihan, banyak kegiatan peningkatan kompetensi guru, dan ini tentu kita bebas memilihnya, bebas melakukannya, waktunya kapan saja. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat sudah cukup banyak dan bisa menyesuaikan melakukannya berkegiatan di mana saja dan kapan saja. Tentu ini lebih mempermudah kita masing-masing individu sebagai seorang organisatoris. Pertanyaan kedua, pertama tadi apa Pak Rahmat? Ya, meningkatkan kompetensi, bagaimana cara meningkatkan kompetensi semua anggota dalam sebuah organisasi yang dalam menghadapi tantangan zaman dan perubahan. Ya, sebuah organisasi tentu banyak tantangan, Bapak Ibu, IGIERS yang ada di seluruh Indonesia. Tidak mungkin dan mustahil sebuah organisasi, apalagi Ikatan Guru Indonesia yang mudah-mudahan sama-sama kita berdoa adalah menuju kepada organisasi yang maju, yang berkembang, dan bahkan menjadi sebuah organisasi guru yang sangat-sangat memiliki kapasitas untuk memperbaiki kompetensi guru. Kita berharapnya seperti itu. Amin, ya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak dan Ibu, kita harus tanggap dan responsif dalam menerima perubahan yang ada di sekitar kita. Apa saja Pak? Ya, semuanya, semua hal Bapak dan Ibu. Baik secara teknologi, baik informasi terkait dengan profesionalisme guru, ada pedagogis, kemudian ke profesional, sosial, dan kepribadian. Itu harus kita teropong bersama-sama. Bahkan introspeksi terus-menerus, upgrade diri terus-menerus. Kenapa? Ini menjadi penting bagi kita untuk melihat secara deep, secara dalam ke diri kita sendiri. Oh, apa ya yang harus saya robah dari sisi misalnya pedagogis, profesional kita, kemudian kepribadian dan kemampuan sosial kita di dalam berinteraksi sesama anggota, sesama pengurus di dalam sebuah organisasi. Nah, tentu ini dengan adanya saling mengingatkan, bahwasanya saling membangunkan. Oh, kalau misalnya bidang A sedang adem, tidak ada suara, nah ini yuk kita bangunkan. Kemudian begitu juga dengan bidang-bidang lainnya. Yuk kita bangunkan. Jangan sampai ada kita memberikan sedikit rasa yang dibumbui dengan iri, dengki. Oh, dia saja nih yang dikemukakan. Oh, bidang ini saja nih yang dikemukakan. Nah, bagi seorang organisatoris itu adalah hal yang tidak penting. Yang paling penting bagi seorang organisatoris itu adalah dia melakukan sesuai dengan visi dan misi dan program-program kerjanya bersama-sama tim yang sudah dibuat di dalam bidang tertentu di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa bekerjasama dengan adanya ABCGM. ABCGM ini yang A-nya adalah akademik atau akademisi, yang kemudian B-nya adalah bisnis atau pelaku usaha, kemudian G-nya adalah government atau pemerintah, kemudian ABC, C-nya adalah M-nya adalah media, kemudian C-nya adalah komunitas yang ada atau sesama organisasi profesi guru atau istilah orang sekarang itu pentahelik gitu ya. Kita berada dalam lingkaran itu, lingkaran yang 5 tadi, ABCGM kalau saya mengistilahkannya. Kita harus bermain di tataran itu, bermain di level itu. Bagaimana membangun komunikasi dengan perusahaan atau dengan pelaku usaha, dengan akademisi, dengan media, dengan komunitas-komunitas lain atau organisasi profesi guru yang lainnya. Nah, ini saatnya kita berkolaborasi bersama, membangun bersama apa yang menjadi tujuan besar dari pendidikan, sistem pendidikan yang ada di negara kita ini. Kalau dari skala kecilnya kita sebagai sebuah organisasi agar terwujudnya visi dan misi ini. Jangan lihat nama siapa yang akan terkemuka atau yang akan terangkat atau yang akan di depan, itu bagi seorang organisatoris dia tidak memikirkan itu. Tapi bagaimana saya sudah berupaya, berkontribusi, dan memiliki sebuah jejak di dalam seorang itu sudah prestasi yang sangat gemilang menurut secara pribadi Pak Rahmat. Nah, untuk itu kita tidak usah menghitung yang sudah kita lakukan dan meminta balas atau imbal balik dari apa yang sudah kita lakukan. Begitu Pak Rahmat dan IGIERS yang ada di Indonesia. Iya, baik.
Terima kasih Pak Rudi. Sangat lengkap sekali ya tadi disampaikan oleh Pak Rudi, malah melebihi apa yang ditanyakan. Jadi komunikasi efektif ini sangat berguna bukan hanya di organisasi, di sekolah, mungkin juga dalam pengembangan organisasi berikutnya tadi ABCGM ya Pak. Itu pun tentu bisa terjalin dengan komunikasi yang baik. Baik Pak Rudi, tidak terasa Ya, nih kita sudah jam berapa ya? Jam 20.23. Wah, hampir ya, 1 jam ya ya betul berbincang Pak. menarik dengan Pak Rudi ini. Pasti para Hmm. IGS sebenarnya masih ingin ya mendengarkan berbagai hal yang sangat bernas dan penting yang disampaikan oleh Pak Rudi berkaitan khususnya dengan komunikasi. Bahkan tadi pertanyaannya jauh di luar komunikasi juga bisa dijawab ya oleh Pak Rudi dengan baik. Ini ada Pak Hedir barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan ke Pak Rudi sebelum kita closing. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Hedir. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Kaidir. Selamat malam. Gini, oke, ini karena ada apa ditanyakan sama Pak Rahmat, apa ada pertanyaan? Mungkin sedikit aja Pak Rudi. Iya. Jadi kita sudah dengar bagaimana sebuah organisasi itu dan bagaimana hal yang dilakukan di dalam organisasi itu untuk dalam mewujudkan komunikasi ataupun interaksi, dan di dalamnya salah satunya adalah komunikasi yang diharapkan komunikasi yang baik. Nah, Pak Rudi, yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kita di dalam sebuah organisasi, ini misalnya saya pimpinan organisasi, Pak Rama atau Pak Rudi melakukan komunikasi dalam hal kita kan di dalam organisasi itu punya visi dan misi untuk tujuan yang sama. Jadi sama-sama kita memiliki tujuan yang sama di dalam organisasi itu. Nah Pak Rudi, seorang pemimpin organisasi atau leadernya itu bagaimana dia memberikan umpan balik kepada bawahannya, yang dimana di dalam organisasi itu terdiri daripada individu-individu yang berbagai macam karakter, juga berbagai disiplin ilmu, tergantung jenjang pendidikan yang mereka miliki masing-masing dari anggota ataupun bawahan-bawahan kita di dalam sebuah organisasi. Itu saja Pak Rudi. Terima kasih Pak Rahmat dan Pak Rudi. Ya, silakan Pak Rudi. Baik. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Pak Khaidir atas pertanyaannya. Ya, memang banyak hal yang terjadi di dalam dalam sebuah organisasi terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi yang dibangun. Baik yang saya sampaikan tadi tipe vertikal ataupun horizontal, bahkan itu. Nah, masing-masingnya ya sebagai individu dulu kita sama-sama harus melihat dulu ke diri kita masing-masing bahwa ukuran-ukuran yang kita pakai ini apa dulu untuk membangun atau mempersepsikan di kepala kita ini sebelum kita menyatakan oh ini salah dan benar gitu. Nah, kenapa di dalam sebuah organisasi hendaknya tidak dalam pengambilan keputusan, di dalam membangun komunikasi, bahkan di dalam menentukan ukuran-ukuran keberhasilan sebuah komunikasi itu jangan berdasarkan like and dislike. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Di dalam sebuah organisasi itu ada aturan mainnya, ada rule of game-nya seperti itu. Nah, ini yang harus kita jajaki dulu, dan ada garis-garis komandokah, garis-garis koordinasikah, dan saya sangat yakin, baik di level pimpinan daerah, kemudian wilayah, kemudian pimpinan pusat apalagi, bahkan diri kita masing-masing, tentu kita akan melihat seproporsional mungkin persoalan yang terjadi dalam sebuah komunikasi itu Pak Khaidir. Tentunya kita juga mampu melihat sudut pandang yang sama loh Pak dengan pimpinan itu. Begitupun juga pemimpin atau
pemimpin kita ini memiliki sudut pandang yang sama di dalam sebelum menentukan sebuah keputusan. Nah, kemudian juga ada batasannya yang saya sebut sebagai rule of game tadi. Kalau kita rule of game-nya adalah ada ART. Nah, tentu ini berjenjang naik, bertangga turun kalau bahasa sayanya begitu. Jenjang itu adalah naik, tangga itu adalah turun. Nah, ini yang harus kita bisa dulu memahaminya, kemudian melihat sudut pandangnya dari mana dulu. Nah, bagi seorang organisatoris yang pandai, tentu ini dia akan mencari celah komunikasi dulu sebelum memberikan judgement terhadap si A, si B, si C. Tapi dia harus mencari celah dulu nih. Apa ya celah yang bisa agar ini bisa memperbaiki? Karena tujuan dari komunikasi efektif adalah salah satunya adalah selain memahami adalah memperbaiki yang rusak seperti itu. Ya, ini dulu bingkainya Pak Khaidir. Nah, untuk itu bagi saya kejauhan cara berpikir, cara pandang dan terhadap rule of game tadi dan proporsionalitas tadi ini yang harus kita miliki baik sebagai anggota ataupun apalagi sebagai pemimpin seperti itu. Tentu dia tahu kamar-kamarnya. Nah, ini kamar saya, ini bukan kamar saya loh. Nah, ini yang harus kita tidak boleh kita itu secara parsial memandangnya, oh ini ternyata si A tidak suka dengan saya, ternyata si B tidak suka dengan saya. Nggak bisa begitu. Tentu harus kita kita cari dulu apa sih bentuk-bentuknya, kemudian tipikal-tipikal persoalannya, apakah cara komunikasi, apakah memang ada betul murni pelanggaran dan segala macamnya. Tentu banyak faktor yang bisa kita cari celah untuk memperbaiki. Tidak ada istilahnya persoalan yang tidak akan terselesaikan kalau menurut saya. Tergantung bagaimana kita menyamakan sudut pandangnya dan apa sih yang akan kita tuju yang ke depannya, kemudian dari persoalan ini terkait dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, begitu mungkin cara kita membentengi diri kita, dan yang penting adalah jangan sampai saluran-saluran aspirasi dari bottom up atau dari anggota ke ketua itu jangan sampai tidak sampai gitu. Itu yang paling penting menurut saya. Itu Pak Khaidir, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Rudi. Intinya umpan baliknya tergantung dari situasinya. Situasinya, kemudian proporsional orang yang menanggapinya, apakah itu persoalan yang bisa dia respon atau tidak. Nah, itu juga penting Pak. Karena ya dalam organisasi itu jangan sampai kita offset seperti itu. Nah, itu menurut saya. Offset itu ya mana wewenang kita, mana wewenang PP misalnya, kalau jelasnya. Ya, mana wewenang daerah, mana wewenang wilayah. Ini juga harus kita saling menghormati. Itu yang penting, Pak. Karena sebenarnya kan yang kurang dimengerti, baik saya rasa hampir semua organisasi itu kendalanya di komunikasi. Ya. Karena persoalannya bukan di organisasinya yang memiliki kendala komunikasi, Pak, tapi adalah personal, individu, Pak. Nah, gitu. Iya. Kalau organisasi sudah ada sistem yang mengawalnya, sudah ada rule-nya gitu. Sudah ada relnya. Karena individu-individu karena individu-individu itu di dalamnya pasti ada kepentingan tertentu. Itu mustahil tidak ada kepentingan, ya kan? Ya, itu. Kepentingan tetap ada. Tapi selama itu baik dan sesuai dengan apa yang dititahkan oleh organisasi, ya itu dilakukan. Gitu. Ya. Yang penting jangan sampai. Oke Pak Khaidir. Siap. Pak Rahmat, terima kasih Pak Rudi. Sangat luar biasa jawaban. Iya, terima kasih ya. Ada studi kasus tadi ya, luar biasa tentang komunikasi efektif. Di tema kita malam hari ini sampai ada studi kasus khusus ini disampaikan oleh Pak Khaidir. Baik para IGIAS, ya terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Khaidir atas kebersamaannya di IGIAS of the Week pada malam hari ini. Insya Allah apa yang kita bicarakan ini sangat bermanfaat buat para guru, para IGIAS dimanapun berada ya di seluruh Indonesia yang menyimak kanal YouTube IGI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh narasumber kita Pak Rudi ini
bisa lebih menguatkan kita untuk meningkatkan komunikasi dengan efektif ya di organisasi yang kita jalani sekarang ini ya, khususnya di Ikatan Guru Indonesia. Baik, para IGS of the Week, tak terasa sudah 1 jam kita berjumpa di acara IGS of the Week. Terima kasih banyak atas perhatian semua guru, semua IGS of the Week dimanapun berada. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang lain, narasumber yang juga tidak kalah hebatnya. Semoga acara IGS of the Week selalu dinanti dan menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.